kita buka dalam Lukas 15. Lukas 15 ayat yang ke-11. Hari ini saya akan berbicara tentang memiliki hubungan batin dengan Allah. Seperti tadi saya katakan di awal, seringkali kita membangun hubungan kita dengan Tuhan lahir dari sebuah rutinitas, lahir dari sebuah kebiasaan. Tidak ada lagi sebuah pengertian bahwa apa yang saya tarikan, apa yang saya nyanyikan, apa yang saya lakukan, permainan musik yang saya naikkan, semuanya selalu lahir dari sebuah hal yang biasa. Nah, pagi hari ini saya mau setiap kita kembali cek hidup kita. Lukas 15 ayat yang ke-11. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Ayat yang ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semua itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Saudara, ada sebuah fakta yang sangat ironis yang terjadi hari itu, di mana si sulung memiliki sebuah fakta keadaan bahwa dia adalah orang yang mengabdi kepada ayahnya. Dengan segala yang ia miliki, dia menjadi anak yang taat. Si sulung menunjukkan kepada bapaknya bahwa dia adalah anak yang
mengabdi kepada bapaknya. Semua peraturan dituruti, semua dituruti. Ya. Ada sebuah fakta bahwa si sulung benar-benar menjadi anak yang baik. Dia tidak pernah melanggar perintah bapaknya. Dan si sulung mengeluhkan ketika si bungsu pulang. Dia mengeluh, kenapa harus bungsu yang dibikin pesta? Kenapa bungsu yang jelas-jelas sekali dia pergi meninggalkan semuanya? Kenapa harus dia yang disembelihkan seekor lembu yang tambun? Kenapa harus dia yang diberikan cincin? Kenapa harus dia yang diberikan jubah dan lain sebagainya? Sementara saya tinggal bersama dengan Bapa, menjadi anak yang taat, yang baik. Sementara si sulung bertahun-tahun mengabdi kepada bapaknya dan tidak pernah melanggar setiap peraturan yang bapaknya buat. Ada sesuatu yang ironis, saudara. Ya, ada sesuatu yang ironis yang terjadi. Ada sebuah fakta yang di depan matanya. Ada sebuah perlakuan yang menurut si sulung ini tidak adil. Nah, tapi di balik semua itu, kita akan mempelajari ada dua tipe hubungan yang sedang dibangun oleh si sulung dan si bungsu. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di awal tadi, si bungsu jelas sekali sebelum dia keluar meninggalkan bapaknya, meninggalkan si sulung, ketika dia meminta bagiannya, sebelum dia minta, dia adalah orang yang tinggal dalam sebuah hubungan yang sama seperti yang sulung lakukan. Ada dua karakteristik yang berbeda antara si sulung dan si bungsu. Hari kita belajar, si sulung mengalami hubungan yang formal, yang dibangun oleh si sulung bertahun-tahun mengabdi kepada bapaknya. Dia bangun dengan semua yang formalitas. Apakah si bungsu tidak? Si bungsu berawal dari situ. Sebelum dia minta keluar, si bungsu berada di titik itu. Tetapi pada faktanya, pada kenyataannya, si bungsu pada akhirnya meminta hak, meminta bagian dia, dan dia keluar. Dan dia keluar dari sebuah hubungan yang sudah dibina dengan bapaknya. Dia keluar tinggalkan bapaknya. Dia mulai hidup berfoya-foya. Dia mulai hidup dengan semua harta yang dimilikinya, dan dia habiskan. Dan sampai pada sebuah titik, dia tahu apa yang dia kerjakan itu semua salah. Saudara, si bungsu mengalami hubungan batin. Sebab di sini dikatakan di ayat yang ke-17, lalu ia menyadari keadaannya. Dia menyadari keadaannya. Dia sadar dengan keadaannya bahwa dia sudah menjauh. Dan dia sadar dalam kondisi yang terpuruk. Dia gak bisa makan, dia habis semua hartanya. Dia menyadari. Dan dia dikatakan di sini, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Dan dia membuat sebuah statement, dikatakan gini, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dia menyadari keadaannya, dia sadar bahwa dia sudah berdosa dengan sorga. Dia berdosa dengan bapaknya. Dan dia tidak layak disebut sebagai anak Bapa. Di ayat yang ke-20, maka bangkitlah ia. Perhatikan, maka bangkitlah ia. Tidak hanya berhenti kepada sebuah statement, tapi dia bangkit dan dia pergi menuju bapaknya. Seringkali kehidupan kekristenan kita hanya berhenti kepada sebuah statement. Saya mau berubah, Pak. Saya mau berbalik. Tapi faktanya, kenyataannya tidak ada sebuah perubahan yang ditunjukkan. Si sulung mengalami hubungan formal. Dan ketika dia melihat si bungsu balik, ada sebuah goresan yang menyayat hatinya dan membuat dia gak terima. Saudara,
Dia tinggal bersama dengan bapaknya. Dia tahu bapaknya sangat baik. Dia tahu apa yang bapaknya tidak suka dan bapaknya suka. Dia tahu. Tapi ada satu titik di mana dia tidak mengerti bahwa bapaknya tergerak oleh karena belas kasihan. Si sulung tidak menyadari itu. Karena apa? Karena yang dia bangun dengan hubungan sesuatu yang dia bangun dengan bapaknya dengan sesuatu yang formal. Saudara, kalau saudara punya anak, ya, nggak usah saudara, saya aja. Saya punya anak usia 5 tahun. Ketika dia pulang sekolah, saya tanya, kamu belajar apa hari ini, Dek? Ya, dia belajar tentang mengucapkan salam. Seperti apa? Dan bilang gini, selamat pagi Bapak. Dia katakan itu. Oh, kamu diajari itu ya? Dan malam hari ketika mau tidur, selamat malam Papa. Coba saudara punya anak, dia bangun hubungannya dengan saudara dengan seperti itu tiap pagi. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Bunda. Setiap hari kayak gitu, apa jadinya saudara? Ada sebuah kekakuan dalam membangun sebuah hubungan antara bapa dengan anak, tanpa menyadari bahwa Bapa di surga tergerak oleh karena belas kasihan. Sementara si bungsu mengalami hubungan batin. Ketika dia memutuskan keluar, dia koyakkan semua hubungan formal yang selama ini dibangun oleh mereka. Dia koyakkan itu. Dia hidup seenaknya sendiri, dan sementara dia sudah kehabisan semuanya, dia sadar dan dia balik kepada bapaknya dengan sebuah apa? Pertobatan. Saudara, pertobatan tidak lahir dari pikiran, tapi pertobatan lahir dari hati. Amin. Tidak lahir dari pikiran saudara, tapi dari hati. Si bungsu sedang mengajarkan kepada kita semua untuk tidak berhenti sampai pada sebuah statement, tapi bergerak. Dan sementara si sulung melihat bapaknya memberikan respon yang membuat dia itu melukai batin dia. Karena kenapa? Ini anak jelas kurang ajar. Ini anak jelas sudah menghabiskan semuanya. Sementara ketika dia pulang, kenapa harus disambut seperti ini? Sementara aku yang tinggal bersama bapakku tidak menikmati semua itu. Hati-hati saudara. Orang yang tinggal dalam sebuah komunitas yang melayani Tuhan bertahun-tahun, saya berdoa, cek hatimu. Apa yang kau bangun? Hubungan seperti apa yang sedang engkau bangun ketika engkau melayani jiwa-jiwa di setiap sudut-sudut jalan, di penjara, di berbagai daerah. Ketika engkau melihat jiwa itu, jiwa-jiwa yang engkau layani, caramu memandang akan menentukan bagaimana engkau bereaksi. Ya cuman kasih roti sudah selesai. Ya cuman kasih baju selesai. Kalau tidak lahir dari sebuah hati yang mengerti bahwa hati Bapa tergerak oleh karena belas kasihan. Amin saudara. Dasar pertobatan. Si bapaknya ini melihat dari sebuah dasar pertobatan. Saudara, sesuatu yang bersifat mekanik ini sangat membosankan saudara. Ya, saudara kalau pernah melihat tayangan bagaimana pembuatan minuman kemasan, minuman botol, atau enggak mobil lah, atau enggak motor, perhatikan saudara. Formatnya ya mekanik. Habis isi air, pasang label, pasang tutup terus. Itu yang terjadi di pabrik-pabrik. Jangan sampai hubungan kita didapati menjadi hubungan yang formal dengan Tuhan. Ya. Orang Kristen seringkali terjebak pada yang namanya formalitas, sehingga tidak sedikit yang kemudian menjadi agamawi. Kebenaran yang kemudian diformalkan, perhatikan, kebenaran yang diformalkan kemudian akan menjadi agamawi. Orang-orang Farisi, dia mempelajari Taurat, dia pelajari semua, hanya sebatas formalitas. Pada waktu kita menjadi agamawi, maka kita kehilangan hubungan batin dengan Allah.
Saya berdoa saudara, pagi hari ini engkau menyadari posisimu sedang di mana. Ketika engkau mengabdi di tempat ini, melayani Tuhan di tempat ini, ada banyak jenis-jenis pelayanan. Saya berdoa tidak lahir dari sebuah hubungan yang formal, tapi lahir dari hubungan batin. Amin saudara. Beberapa waktu yang lalu, 1 minggu yang lalu lah, tepatnya hari Minggu juga, anak saya yang kecil masih 5 tahun, dia mau buatin kopi papanya, ya kan. Kalau kakaknya saya biasa aja karena ya udah gede. Tapi ketika melihat anak saya yang kecil dengan kepolosannya, dengan ketulusannya, dia pegang termos dan itu kepanasan. Dia sampai menjerit karena sakit, karena dia pegang panas saudara. Tapi dia nggak berhenti. Enggak, saya mau buatin papa kopi. Dia campur aja, entah gula, kopi, nggak tahu gulanya berapa banyak. Tapi ketika saya melihat apa yang dia perbuat, hubungan yang dia bangun antara dia dengan saya, dengan segala ketulusannya, dengan segala kepolosannya, sejujurnya hati saya terenyuh saudara. Rasanya gimana? Pahit. Ya, karena gulanya sedikit, lebih banyak kopinya. Pahit. Tapi sesudah itu apa yang saya lakukan? Saya tolak, enggak, saya peluk dia. Papa, enak kan kopinya? Enak kan? Habisin dong Pak. Masih panas, suruh habisin saya. Masih panas deh. Tapi saya coba minum. Pahit saudara. Saudara, hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan gak butuh alma matermu dari mana. Tuhan gak butuh seberapa engkau kaya. Tuhan gak butuh semua itu. Saya mau kasih tahu saudara, Tuhan sangat-sangat kaya. Dia gak butuh semua apa yang kau punya, tapi yang mau Tuhan adalah hatimu, batinmu mengerti apa yang Bapa suka. Dan jangan sampai kita didapati seperti anak sulung, dengan semua pencapaian yang sudah kita dapati, dengan semua label tentang diri kita, stigma masyarakat tentang kita. Wow, ini hamba Tuhan yang luar biasa. Sementara yang dibangun adalah hubungan yang formalitas. Dan ketika melihat ada orang yang jauh diberkati, ada orang yang tadinya habis-habisan bertobat dan ketemu Tuhan, kita akan berkata sangat mudah menghakimi dia, sangat mudah mengeluarkan sebuah statement dan menghakimi orang-orang itu. Dan si sulung lakukan itu. Dia hakimi si bungsu. Si sulung punya kebanggaan, punya sebuah label bahwa dia adalah anak yang taat. Tapi dia lupa ada sisi yang belas kasihan ini yang tidak dimengerti oleh si sulung. Amin saudara. Saya berdoa pagi hari ini, mari bangun hubunganmu dengan Tuhan, lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Batinmu mengerti apa yang Tuhan suka. Hatimu tahu apa yang Tuhan mau. Jiwa-jiwa, amin. Kalau hari-hari ini setiap kita bergerak ke daerah-daerah, setiap provinsi, setiap tempat, mari ketika engkau melihat jiwa-jiwa yang terhilang itu, buat hatimu menangkap sesatu frekuensi dengan hati Bapa, lahir dari sebuah hati yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Tidak sedikit saudara, kita ini adalah orang-orang yang hari ini Tuhan percayakan dengan begitu banyak yang ajaib. Mahanaim ada sampai hari ini karena sebuah hati untuk jiwa-jiwa. Saya ingat betul tahun 2004 saya bergabung dengan Mahanaim. Masih belum ada tempat ini, masih di ruko-ruko. Saya sama Kak Evi dengan teman-teman, kita bergerak ke jalanan. Habis rumah singgah, kami masak kacang hijau, bubur kacang hijau. Kita masak, kita bungkusin, kita kemas, kita turun ke jalan-jalan dan pulang sampai larut malam. Hati ini bersyukur. Tetapi kalau sesuatu yang dibangun dengan sebuah rutinitas, tujuannya hanya sebuah nilai, tujuannya hanyalah untuk sebuah jumlah yang besar tanpa memikirkan yang kualitas, berbahaya saudara. Oh kelihatannya banyak, tanpa memikirkan bagaimana kualitas hubunganmu dengan Tuhan, tanpa memikirkan bagaimana batinmu mengerti hati Bapa.
Amin. Tutup Alkitabmu.